Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara,
Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena Kaulah kekuatanku. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Oh, nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Oh, Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Penuntunku, janji-Mu ku. Terkadang tersirat di benakku, akan sehampa apa hidupku tanpa mereka. Mereka menerimaku, bukan atas dasar bagaimana aku terlihat, atau seberapa banyak aku mampu memberi. Merekalah hangat yang kurasakan, melalui ketulusan kasih. Kehangatan kasih yang ternyata memenuhi diriku, membuatku mengenal kasih yang sesungguhnya. Bersama mereka, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam masa suka hingga masa paling sukar dalam hidup kita. Perjalanan kita ada, dan itu membuktikan bahwa Tuhan telah memberiku salah satu hadiah termahal dan terindah. Iya, hadiah itu adalah mereka. Because they are my family in Christ. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Kita sangat bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama mau ibadah lewat channel YouTube GKDI Official. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat menerima firman Tuhan. Kita juga dapat menyiapkan buku catatan untuk bisa mencatat poin-poin saat khotbah nanti. Dan mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing karena kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan yang terakhir, kita akan juga mengadakan persembahan. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita untuk pelebaran kerajaan Allah. Akhir kata saya mengucapkan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, hari yang sangat bersukacita kembali diberikan oleh Tuhan. Dan kasih setianya tidak pernah luput dari kehidupan kita. Dan bersyukur hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya maju kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kasih setianya tetap turun-temurun. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya maju kita untuk berdoa bersama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Begitu sangat baiknya Engkau Tuhan, sampai kami tidak dapat menghitung kebaikan Engkau. Engkau begitu luar biasanya Tuhan, sampai tak terjangkau pikiran kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang besar Tuhan, yang mulia. Biarlah Tuhan kebaikan Engkau selalu kami ingat Tuhan. Dan rasa syukur ini tidak akan pernah habis Tuhan. Sebab kasih setiamu sampai hari ini Tuhan kami merasakannya. Dan kiranya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami ingin menyanyikan persembahan yang harum di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan Kau terima Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan juga Engkau berkenan. Dan kami bersyukur atas semua hal yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Kiranya juga Engkau sertai Tuhan ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan. Biar Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang hanya fokus untuk menyembah Dia. Kami ingin bersamamu Tuhan, dan Kau selalu bersama kami. Dan tak pernah Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Katakan sama-sama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, bersyukur. Amin. Selamat pagi, jemaat. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Engkau. Bantu kami supaya hati kami bisa betul-betul lembut dan biarlah firman Engkau-lah yang menjadi otoritas di dalam kehidupan kami. Serta yang yang berbicara dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran saya pada minggu pagi hari ini akan saya ambil sesuai dengan tema daripada gereja yang diambil daripada Yehezkiel pasal 37 di ayat yang ke-23. Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-23 di bagian ayat dikatakan begini. Sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. So they shall be my people and I will be their God. Nah, kata-kata mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya, kita bisa menemukan bahkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ayat ini menjelaskan tentang hati Tuhan ketika Tuhan memberikan jaminan kepada suatu bangsa, memberikan jaminan kepada umatnya dengan mengatakan, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu. Itu semacam jaminan, dan jaminan ini kita bisa menemukan dari kitab Kejadian
bahkan sampai kitab Wahyu. Bayangkannya, dari awal sampai akhir Tuhan secara konsisten mau orang-orang menjadi umatnya dan kemudian dia menjadi Tuhan bagi manusia. Nah, karena kita lagi mempelajari kitab Yehezkiel, saya mencoba secara cepat menggambarkan bagaimana itu Yehezkiel. Yehezkiel itu ditulis ya dari pasal 1 sampai pasal 48 itu dengan pembagian yang merata. Misal contoh pada awalnya di dalam untuk Yerusalem para penatua, kemudian bangsa-bangsa sekitar, kemudian bangsa Tirus, bangsa Mesir, kemudian Yerusalem baru, dan janji tentang bait suci yang baru. Nah, kita tahu bahwa tetapi dalam Yehezkiel ini dia tidak ditulis secara kronologis. Jadi kalau kita bisa baca pasal 1 sampai pasal 7 ditulis pada tahun kelima bangsa Israel sudah di pembuangan di Babilonia. Dan kemudian berakhir sampai pada pasal yang ke-27, yaitu bagian terakhirnya. Jadi kalau kita lihat susunannya, ya saya tidak akan bahas lebih lama, tapi susunannya adalah sebenarnya bagian terakhir adalah pasal 29 ayat 17 sampai 21. Itu pada tahun ke-27, bulan pertama bangsa Israel sudah ada di pembuangan di Babilonia. Nah, kalau kita juga perhatikan di tanda merah dalam slide saya, di pasal yang ke-37 yang merupakan tema gereja, itu ditulis pada bulan ke-12, pada tahun ke-12 dan bulan ke-12. Dan itu dituliskan setelah kehancuran daripada Yerusalem. Nah, dan kalau kita perhatikan dari pasal 36 sampai ke pasal 37, ada 3 kali. Ada 3 kali Tuhan menyatakan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Pasal 37 yang saya sudah baca tadi. Di pasal 37 ayat 27, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 37 ini dan 36 ini diberikan setelah Yerusalem hancur. Coba kita bayangkan bagaimana bisa Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu kan kebanggaan. Tetapi kebanggaan dari mana sementara mereka sedang berada di pembuangan dan kampung halaman mereka sudah hancur rata dengan tanah. Jadi bagi kita adalah begini, ini pernyataan Tuhan bahwa Tuhan ingin meyakinkan kepada bangsa Israel bahwa walaupun bait suci sudah hancur, walaupun Yerusalem sudah hancur, walaupun bangsa Israel, umat Tuhan itu sudah tidak ada, sudah dibawa ke pembuangan. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, inilah yang menjadi masalah. Karena bagaimana Tuhan bisa meyakinkan orang sementara dalam keadaan yang sudah hancur hidup mereka. Saya merasa tema ini sangat relevan dengan apa yang sementara kita alami saat ini. Sudah hampir 1,5 tahun kita berada dalam pandemi COVID di Indonesia. Dan kemudian kalau kita baca, inilah atau kalau kita perhatikan, inilah saat-saat di mana kita perlu untuk bisa memahami pesan ini. Karena pesan ini diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka di pembuangan dan bahkan setelah bait suci dan Yerusalem itu sudah rata dengan tanah. Ini adalah perasaan Tuhan atau jaminan Tuhan kepada bangsa Israel. Sekarang coba kita bayangkan perasaan bangsa Israel ketika mereka mendengarkan kehancuran daripada Yerusalem. Di Mazmur pasal 79, itu menggambarkan perasaan bangsa Israel setelah mereka mendengar, setelah mereka melihat bahwa Yerusalem sudah hancur. Mazmur 79, ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing.
Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi. Mau bayangkan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan pun mengalami nasib yang begitu parah. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem. Dan tidak ada yang menguburkannya. Pada zaman pandemi seperti saat ini kita juga tahu. Bahkan ketika orang mau menguburkan saudara, orang-orang dia kasih, itu pun juga butuh waktu yang lama. Seperti begini, Pak kita, tapi pada keadaan di Yerusalem, bukan tidak ada kuburan, tapi tidak ada yang menguburkannya. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami. Menjadi olok-olok dan cemooh orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Allah engkau murka terus-menerus, cemburumu berkobar-kobar seperti api. Ini adalah pernyataan daripada bangsa Israel. Tuhan, ini keadaan kami. Nah, yang saya mau highlight adalah di ayat yang ke-10 dari Mazmur 79. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa ini mengetahui pembalasan darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Nah, yang sangat menarik adalah ada kata-kata, di mana Allah mereka? Saya rasa pertanyaan ini bisa relevan dengan apa yang sementara kita hadapi. Kita juga ada yang kehilangan orang-orang kita kasih. Kita bahkan juga mengalami sakit COVID itu sendiri. Kita bahkan bergumul secara finansial. Mungkin perusahaan kita juga mengalami goncangan yang luar biasa. Kita kehilangan pekerjaan. Kita menjadi banyak hal yang membuat kita bergumul terutama dalam masa-masa seperti begini. Tetapi yang terjadi adalah begini. Sering orang ketika berada pada keadaan seperti begini, justru imannya dan keyakinannya kepada Tuhan menjadi goncang. Ketika orang kehilangan orang-orang dia kasihi, pertanyaannya menjadi di mana Allah mereka? Di mana Allah itu? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita perhatikan baik-baik. Saya akan mengupas kata ini karena ada kata di mana Allah ini ada beberapa kali disebut dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan, ini diucapkan oleh bangsa lain, bukan keluar daripada mulut orang yang menderita. Di Mazmur selanjutnya, Mazmur 42 ayat 3. Di mana Allahmu? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang ke-10 dari Mazmur 42. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mazmur 115 ayat kedua. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Saya mau ambil waktu berbicara di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata-kata di mana Allah diucapkan oleh orang lain, dan itu adalah kata-kata daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Di mana Allahmu adalah kata-kata yang diucapkan dari mulut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam Mazmur 37, Mazmur 42, Mazmur 115, kata-kata itu diucapkan oleh bangsa lain, bukan diucapkan daripada mulut orang-orang yang mengenal Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah masa di mana kita harus bisa mempertahankan iman kita dan keyakinan kita. Bukannya kita mempertanyakan Tuhan. Hari ini ketika orang dalam keadaan yang mengalami kedukaan, bisa saja yang keluar dari mulutnya setelah kita berdoa supaya orang itu disembuhkan. Setelah kita berharap mujizat Tuhan tapi tidak datang apa yang kita harapkan. Kita bertanya di mana Tuhan? Dan bahkan mungkin bisa keluar dari mulut kita, Tuhan kok jahat banget sih? Tuhan kok ambil orang-orang saya kasih? Tuhan kenapa begitu? Dan kata-kata itu harusnya tidak keluar daripada mulut orang-orang yang mengenal Tuhan. Inilah kata-kata yang diucapkan dari mulut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu kemudian judul pelajaran saya adalah bukan you are my people and I'm your God. Tapi judul pelajaran saya adalah you are our God. Sekarang kita menyatakan pernyataan iman kita. Engkaulah Tuhan kami. You are our God, keeping the faith
in the challenging time. Engkaulah Allah kami. Kami akan menjaga iman kami, terutama pada masa-masa yang sukar seperti begini. Sekarang saya mengajak, mari kita buka di Yehezkiel pasal 11, ayat yang ke-20. Dan menariknya adalah bahwa sudah dipersiapkan bangsa Israel, ya, waktu mereka mendengar Yerusalem akan hancur, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ada bagian di mana Tuhan mau bangsa Israel Tuhan mau bangsa Israel itu berpegang pada firman Tuhan. Kemudian Tuhan menjadi Allah bagi mereka. Dan pernyataan ini kemudian ditulis lagi dalam Ibrani 8. Dan bahkan itu menjadi bagian daripada perjanjian yang baru dengan bangsa Israel dan juga bagi kita. Maka disinilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ayat ini tidak bicara bahwa firman Tuhan itu bukan pengetahuan. Tapi dikatakan ditulis di dalam hati dan ditaruh di dalam akal budi. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita pada masa-masa seperti begini. Karena cara kita menjaga iman kita pada masa-masa yang sukar seperti begini adalah dengan cara kita mencintai firman Tuhan. Dengan kita mencintai firman Tuhan, maka pemikiran kita, maka firman Tuhan akan ditaruh dalam pemikiran kita. Dan hati kita akan tertulis firman Tuhan. Sehingga boleh kita memiliki banyak hal, tetapi kita tidak akan berani keluar. Karena kita tahu apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Poin saya yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga iman kita pada masa-masa yang sukar seperti begini, adalah kita memiliki hati nurani yang bersih, karena kita mencintai firman Tuhan. Saya percaya dengan hati nurani yang bersih, itu membuat orang punya cara pikir melihat kepada keadaannya. Melihat kepada tantangan yang dihadapi. Melihat pada peristiwa-peristiwa, entah itu peristiwa kehilangan orang dikasihi, tantangan dalam kehidupannya. Tetapi dia akan tetap fokus dan berpikir dengan benar karena mencintai firman Tuhan. Ada satu buku yang saya baca, ditulis oleh seorang ibu yang namanya Pam Dressler. Dia menulis buku dengan judul adalah Life After Loss, Finding Hope Again in God. Nah, Pam ini punya anak perempuan, dia punya 3 orang anak, dan anak dia perempuan berusia 3 tahun. Pada hari di mana Pam itu pertama kali mendapatkan pekerjaan paruh waktu di suatu hotel. Dan dia giliran bertugas pada malam hari di hotel itu. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang berkata bahwa anaknya tidak ada. Dan orang menjaga di rumahnya. Dan kemudian dia bersama mereka polisi pergi mencari. Dan dalam pencarian mereka menemukan anaknya itu yang berusia 3 tahun. Mengalami kecelakaan dekat dengan gereja tempat di mana dia dan suami dan keluarganya suka berkebaktian di sana. Dan dalam pergumulan itu dia bertanya, Tuhan, mengapa kamu mengambil anak saya? Dia mempertanyakan Tuhan, mempersalahkan keadaan. Coba kalau saya tidak ambil pekerjaan itu. Coba kalau saya di rumah jaga anak saya. Coba kalau begini, coba kalau begitu, coba kalau begini, coba kalau begitu. Dan dia mulai pahit sama Tuhan. Dia bergumul sangat panjang. Sampai ada waktu di mana dia tidak suka ke gereja. Dan kalau dia ke gereja, dia pasti pulang lebih awal. Ketika ada perjamuan. Dan orang berkata, Tuhan mengasihi kamu. Salib Yesus, dia pergi salib macam apa? Dia tinggalkan perjamuan. Dia marah sama Tuhan, dia bergumul sama Tuhan. Setelah dia menemukan harapan, dia memperbaiki kerohaniannya. Kemudian dia menulis kesimpulan. Dan yang dia lihat adalah suaminya. Karena 70% sampai 80% keluarga di Amerika yang kehilangan anaknya pada usia kecil, itu berujung dengan perceraian.
Kalau hari ini suaminya tidak menangani, tidak handle itu dengan baik, tidak menghadapi dengan baik, pasti pernikahan mereka kemungkinan besar itu berujung dengan perceraian. Dan ini adalah kesimpulannya yang dia lihat dari suaminya. Dia lihat bahwa kenapa suaminya itu begitu kuat, bisa handle keadaan, bisa tetap fokus bekerja, jaga dua anak yang lain, mengurus keluarga dengan baik. Karena dia lihat suaminya sejak awal punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, suaminya punya keyakinan bahwa hidup ini harus di bawah otoritas firman Tuhan. Makanya dia bisa handle dengan baik. Tetapi yang ketiga dia bilang yang menurut saya luar biasa. Suaminya punya keyakinan bahwa apapun perasaan saya dan pikiran saya, perasaan dan pikiran saya itu harus di bawah daripada firman Tuhan. Di bawah otoritas firman Tuhan. Dan juga dukungan daripada orang yang lain, yaitu pada komunitas. Tapi saya sengaja kasih huruf besar pada 3 hal yang pertama. Karena buku itu bilang bahwa cara suaminya melewati pergumulan adalah dengan cara dari awal dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah dia percaya otoritas firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah apapun dia pikirkan, apapun dia rasakan, itu harus dibawa daripada otoritas firman Tuhan. Dan inilah yang membuat suaminya bisa kuat dan melewatinya. Dan kemudian dia menulis, si Pam menulis dalam buku Life After Loss, Finding Hope Again in God. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kehilangan papa saya pada usia saya baru kuliah semester 1, semester 2. Tahun 87, lama. Dan kadang-kadang sampai sekarang perasaan kehilangan itu masih ada, suka sering muncul. Dan saya punya memori tentang apa yang saya ingat, kata-katanya, bagaimana kita berinteraksi. Kadang-kadang itu bisa muncul dan perasaan kehilangan masih ada kadang-kadang. Jadi saya percaya menghadapi tragedi dalam kehidupan, kehilangan orang kita kasihi, penderitaan, kesusahan, sesuatu yang memang tidak enak kita hadapi. Tetapi apa yang membuat kita bisa benar di mata Tuhan dengan tidak berani mempertanyakan Tuhan, dengan tidak berani mempersalahkan Tuhan, dengan tidak berani berpikir dan merasakan yang salah tentang Tuhan, adalah sejak awal menaruh hati dan pikiran kita di bawah otoritas firman Tuhan. Saya gambarkan dalam gambar seperti begini. Level paling bawah adalah pikiran, di mana firman Tuhan dikatakan ditaruh dalam pikiran kita. Level yang kedua adalah perasaan. Dan perasaan ini kan tidak bisa dikontrol, bisa hari ini, bisa bagus, bisa besok, karena namanya perasaan, tidak bisa diukur. Tetapi ada lagi yang namanya hati. Hati itu berarti saya sebut namanya hati nurani. Dan Alkitab berkata, antara pikiran dan hati kita di tengah-tengah adalah perasaan. Kalau hati kita ditulis firman Tuhan, dipahat firman Tuhan di sana, dan pikiran kita ditaruh firman Tuhan, maka perasaan kita pun menjadi di bawah daripada otoritas firman Tuhan. Saat ini kita boleh menghadapi pandemi COVID, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi harusnya hati kita dan pikiran kita tetap sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa lewati itu, tetapi dengan cara yang benar di mata Tuhan. Saya sedih terus terang kalau dengar orang dalam kesedihan kemudian berpikir yang salah tentang Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan tidak dengar doa saya. Tuhan begini, Tuhan begitu. Tuhan begini, Tuhan begitu. Saya percaya kata-kata itu harusnya keluar atau bisa dimengerti keluar daripada mulut orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan, maka perasaannya, dia taklukkan perasaannya di bawah otoritas firman Tuhan. Karena hati dan pikirannya ada firman Tuhan di sana. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, supaya memiliki hati nurani yang bersih di tengah-tengah kepedihan dan penderitaan,
adalah dengan cara mencintai firman Tuhan. Itulah cara kita menjaga hati dan pikiran kita. Hal yang kedua saya mau bagikan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah, Paulus menjelaskan bahwa dia menerima pelayanan dan dia tidak tawar hati. Tetapi dia menceritakan keadaannya. Dikatakan di ayat ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Coba kita bayangkan keadaannya. Dan kita tahu dalam Alkitab betapa banyak penderitaan demi penderitaan yang Paulus hadapi. Dan dia menuliskan kepada jemaat di Korintus bahwa dia boleh mengalami banyak dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak pernah berpikir yang salah. Kenapa bisa begitu? Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, Paulus bilang bahwa alasan mengapa mereka itu walaupun menderita, mereka kehilangan akal, mereka tertekan, mereka mengalami begitu banyak hal, begitu banyak penderitaan, penganiayaan. Mereka sudah bilang bahwa mereka membawa senantiasa kematian Yesus di dalam tubuh mereka. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Mereka bilang bahwa mereka sudah siap menerima itu. Karena seperti Kristus menderita, itu pun juga sudah mereka bawa dalam tubuh mereka. Mereka sudah siap menghadapi itu. Mereka terima bahwa penderitaan, kesukaran, penganiayaan adalah bagian daripada kehidupan sebagai murid Tuhan. Mereka accept itu. Kalau ada kesukaran, mereka bilang kami tidak akan kehilangan akal. Kami tidak akan terjepit. Kami tidak akan sendiri. Kami tidak akan merasa tertindas. Dia bilang karena senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang kedua yang membuat kita bisa menjaga iman kita pada masa-masa yang sukar seperti begini adalah memang menerima bahwa namanya kesukaran dalam hidup, penderitaan, kematian, kehilangan orang kita kasih adalah hal yang normal dalam kehidupan kita. Makanya dia bilang bahwa kami senantiasa membawa kematian, penderitaan daripada Kristus di dalam tubuh kami. Coba kita bayangkan jemaat Kristen atau orang Kristen pada abad mula-mula. Mereka dibakar hidup-hidup. Mereka disalibkan, dikasih ke binatang buas, dipancung, dianiaya, dibunuh, dan jumlahnya bukan satu. Jumlahnya bahkan bisa puluhan ribu orang mengalami penganiayaan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Pertanyaan saya adalah begini. Kalau hari ini orang pada abad mula-mula berkata, itu tidak benar, itu tidak normal. Di mana kamu Tuhan? Bisakah kita punya iman hari ini? Bisakah hari ini kita bisa membuka Alkitab dan berkata Tuhan adalah Tuhan kita? Bisakah kita bisa menjaga iman kita sampai hari ini atau menjadi orang percaya pada hari ini? Belum tentu. Mungkin Kristen adalah cuma cerita karena sudah lenyap. Orang sudah meninggalkan imannya karena tidak bisa menerima penderitaan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pandemik tidak normal, menghadapinya adalah harus normal. Bahwa memang sebegitulah kehidupan. Sebagai orang Kristen, kita tidak berkata, kita tolak penderitaan. Kita kemudian mempersalahkan. Entah kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan satu sama lain, mempersalahkan siapa aja. Dan bahkan kita menjadi pahit dan marah sama Tuhan. Sakit hati kepada satu sama lain kalau kita menghadapi penderitaan. Baru kemudian kita mau terima itu. Inilah cara dunia menghadapi penderitaan dalam kehidupannya. Menghadapi kedukaan dalam kehidupannya. Dunia mengajarkan denial. Mengajarkan kemudian blame, hurt atau bitter. Baru kemudian
di ujung akhirnya adalah menerima penderitaan itu, menerima kehilangan itu. Alkitab mengajarkan sebaliknya berbeda. Terima, itu adalah hal yang normal di dalam kehidupan kita. Karena orang Kristen abad mula-mula mengalami yang lebih parah dari yang kita alami hari ini. Dan tidak ada seorang pun, mungkin ya, yang mempertanyakan mengapa papa saya mati dianiaya. Mengapa mama saya, mengapa anak saya, mengapa begini Tuhan, di mana Engkau Tuhan. Tapi mereka percaya kepada Tuhan karena mereka tahu mereka senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh mereka. Orang percaya sangat yakin bahwa penderitaan itu sementara. Makanya kata-kata yang sama. Sebab itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Tetapi sekalipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Hari ini kalau kita makin banyak melihat kesukaran, justru dalam kesukaran rohani kita makin dikuatkan. Iman kita makin dikuatkan. Keyakinan kita kepada Tuhan makin dikuatkan. Kita boleh sedih, kita boleh kehilangan. Saya juga mengalaminya. Istri saya juga mengalaminya, kita juga mengalaminya. Banyak di antara manusia juga mengalaminya. Boleh kita secara perasaan kita sedih, tetapi manusia batinia kita diperbarui dari hari ke hari. Karena penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. COVID itu kelihatan. Kematian itu kelihatan. Semua yang kelihatan adalah sementara. Memiliki anak, suami, istri, harta, itu kan yang kelihatan. Itu semua sementara. Justru dikatakan bahwa kalau orang memperhatikan yang kelihatan, maka tujuan hidupnya menjadi berbeda. Maka orang memahami bahwa apa yang kelihatan itu bersifat sementara. Dan kalau sementara, mereka terima sebagai hal normal dalam kehidupan mereka. Mereka terima sebagai hal-hal yang biasa. Karena semuanya adalah sementara. Suffering juga sementara. Pandemik ini juga sementara. Perasaan kehilangan itu cuma sementara. Walaupun kita akan merasakan, tetapi sementara. Karena apa yang kelihatan bersifat sementara. Saya tahu, tidak gampang pada masa-masa seperti begini. Tetapi kalau keyakinan kita bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kelihatan, itu adalah sementara, maka kita akan melewatinya dengan satu pandangan kepada yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal itu. Maka di pasal yang kelima dari 2 Korintus, ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini kasih kepada kita satu sukacita. Bahwa rumah yang kita punya di bumi itu namanya kemah. Tempat tinggal kita di bumi itu kemah sementara. Sementara rumah kita yang benar, itu namanya heavenly home. Sorga itu rumah. Ini bukan rumah di sini, ini yang kelihatan sementara, yang kekal di sana. Jadi kalau kita memahami itu, maka pandangan kita tentang apa yang sementara, entah itu penderitaan, entah itu kesukaran, entah itu kehilangan, apapun itu, semua bersifat sementara. Karena fokus kita kepada yang tidak kelihatan, yang sorga itu. Sebab selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Kita rindu mengenakan tempat kediaman di sorga, di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kalau orang yang fokus kepada nanti, yang tidak kelihatan itu, maka apa yang kelihatan tidak membuat dia kangen. Dia akan kangen kepada apa yang tidak kelihatan. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, lihat dia bilang, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Di dunia sudah berat tekanan akan berat. Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa meninggalkan yang lama.
supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Mengapa berat? Karena kita tidak mau meninggalkan yang dunia itu. Kita mau melihat ke yang tidak kelihatan, tapi badan kita masih menggunakan yang kelihatan itu. Tetapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengurniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah menyediakan. Oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Dia bilang bahwa dia senantiasa tabah. Karena dia tahu bahwa selama dia masih di dunia ini, pasti ada penderitaan. Tapi di sana tidak ada lagi penderitaan. Gambaran kemah dibandingkan rumah. Saya lebih suka tinggal di rumah bukan di kemah. Di kemah sementara. Di rumah itu kekal, permanen. Di tenda, di kemah, kita tuh masih kangen, homesick. Sementara di sorga, sudah pulang ke rumah, sudah sampai di rumah. Bayangkan ya, biasa kalau liburan terutama Natal yang mungkin keluarganya dekat-dekat atau mungkin juga jauh. Kita pingin pulang kampung. Kita pingin bertemu dengan keluarga, saudara. Dan perasaan pulang itu biasanya makin mendekat, makin kenceng. Itu namanya homesick. Kangen rumah. Alkitab bilang bahwa selama kita di dunia, kita itu kangen di rumah. Dan kalau kita sudah pulang, kita berbeda perasaannya. Selama masih di kemah, di tenda, itu tekanan hidupnya berat. Sudah sampai di rumah, tak ada lagi tekanan hidup. Selama masih di tenda, itu kita belum dapat apa yang Tuhan janjikan. Di sana dapatkan semua yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Di sini masih jauh dari Tuhan. Di sana sudah dekat dengan Tuhan. Di sini penderitaan. Di sana tidak ada penderitaan. Kalau ini yang digambarkan oleh firman Tuhan, maka harusnya hati kita adalah karena sementara. Saya tidak akan fokus pada yang sementara ini. Saya akan fokus pada yang kekal, yang tidak kelihatan, bukan apa yang kelihatan. Hal saya yang ketiga, yang bisa membuat kita bisa tetap menjaga iman kita, terutama pada masa-masa yang penuh dengan tantangan pada saat ini, adalah kita fokus kepada rumah di sorga. Heavenly home is our ultimate goal. Kita selalu memandang ke sana. Karena di sana itulah semua penderitaan kita sudah tidak ada. Nah, tidak berarti bahwa kita ingin mati sekarang. Bukan itu maksud saya. Tapi maksudnya adalah dengan berubah pandangan kita kepada yang di sana, maka yang kelihatan, penderitaan ini tidak akan mengganggu fokus kita. Tidak akan mengganggu iman kita. Karena kita kangen yang di sana. Kita kangen yang tidak kelihatan. Kita rindu rumah kita. Yaitu surga yang kekal. Jadi karena itu kita tidak akan goyah iman kita. Kita akan terus bertahan, kita akan terus lewatin ini. Tetapi melewatinya di dalam Tuhan. Pandemi belum tahu kapan berakhir. Tetapi melewatinya di luar Tuhan. Dan melewatinya di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan. Tentu saja memberikan hasil yang berbeda. Kita sudah rindu terus terang untuk berkumpul bersama-sama. Kita rindu berkumpul sebagai jemaat, bernyanyi, berfellowship, menanyakan apa kabar, menceritakan hal yang luar biasa, mengirim misi kemana, membuka lagi ladang Tuhan, memenangkan banyak orang. Kita ingin melakukan terus dan terus. Sekarang belum bisa berkumpul secara fisik. Tapi nanti ada waktunya, ini akan dilewati juga. Tapi membangun iman kita pada masa yang sukar seperti begini. Inilah tantangannya bagi kita. Kalau kita tetap fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu sorga yang kekal itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang membuat kita bisa menjaga iman kita, terutama pada masa-masa yang penuh tantangan ini? Yang pertama adalah, mari kita menjaga hati nurani kita dengan cara kita mencintai firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga iman kita menghadapi masa-masa yang sukar seperti begini?
kita menerima bahwa kesukaran itu adalah normal bagi murid Tuhan. Bagaimana kita melewati masa-masa yang sukar ini dengan cara yang benar adalah ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada sorga, fokus kepada tujuan utama kita, yaitu rumah di sorga. Dengan begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melewati ini tanpa tawar hati, tanpa kehilangan semangat, tanpa kehilangan iman, tanpa mempersalahkan Tuhan, tanpa mempertanyakan di mana kamu Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Yerusalem hancur, yang bertanya adalah bangsa lain, di mana Allah mereka? Tapi orang percaya tidak akan mengatakan, di mana Allah? Kenapa Tuhan? Tetapi dia akan fokus untuk menjaga hati nuraninya dengan mencintai firman Tuhan. Menerima bahwa penderitaan, kehilangan, kedukaan adalah normal bagi manusia, bagi murid Tuhan apalagi. Dan dia fokus kepada tujuan utamanya, yaitu rumah di sorga. So how to keeping the faith in the challenging time? Kita harus rooted in the word of God. Kita harus receive bahwa pain is normal. Dan kita fokus kepada reward kita, yaitu heavenly home. Dan inilah yang saya percaya bisa membantu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, melewati masa ini. Tetapi Tuhan yang dipermuliakan. He is our God. You are our God. Engkaulah Tuhan kami. Kami akan fokus pada firman Tuhan. Kami akan terus mengasihi Engkau apapun keadaan kami. Semoga Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami untuk bisa tetap berpegang kepada kebenaran firman Engkau, supaya kami bisa menjaga hati nurani kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa menghadapi semua kepedihan, kesedihan, kedukaan, penderitaan, kesulitan dalam hidup sebagai bagian yang normal dalam kehidupan sebagai murid Engkau. Karena kami mau fokus kepada Engkau, fokus kepada our heavenly home, tujuan utama kami, yaitu surga yang kekal. Biarlah Engkau menyertai kami, biarlah kami dikuatkan iman kami, biarlah pemerintah kami juga mendapatkan wisdom senantiasa sehingga kami bisa dibawa keluar daripada pandemi ini. Tapi kuatkan iman kami, kuatkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur kita. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudari, untuk menutup komuni, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Kita sangat bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Bapa, yang rela Bapa melayani,
berkorban untuk kita semua orang-orang berdosa. Tuhan, saya bersyukur Tuhan, Engkau membuktikan pelayanan yang sebenarnya, kasih yang sebenarnya dengan pengorbanan Engkau. Bahkan Tuhan di detik-detik terakhir Bapa, Engkau masih bahkan mau melayani dan membantu seorang penjahat. Dan saya juga percaya Tuhan, di detik-detik terakhir Engkau memikirkan kita semua. Sebab karena dosa kamilah Tuhan, Engkau disalibkan. Bapa, bantu. Pada pagi hari ini kita bisa kembali mengingat arti salib dalam hidup kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan, karena kasih Engkau Tuhan, hanya karena kasih Engkau Tuhan, kita bisa berada sampai titik ini. Bantu Tuhan, juga lewat kekuatan dari kasih Engkau Tuhan, kita bisa mempunyai sikap dalam pelayanan yang jauh lebih baik Bapa. Kita bisa mempunyai inisiatif, komitmen, dan melakukannya di dalam kasih. Saya percaya Tuhan akan semakin banyak saudara-saudari yang bangkit, yang mau melayani Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu semua karena Engkau. Karena saya percaya Tuhan Engkaulah yang menjadi alasan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kita untuk bisa melayani dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa atas setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kematian Yesus di kayu salib, firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu dengan semangat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Come on. Sama-sama katakan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Yeah. Allah ditinggikan. Come on. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan tinggi. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
It's only by your grace. You have taken us, you have sheltered us. Gather in this place. It's only by your grace we will overcome until His kingdom comes. Not because of who I am in the past, it's all because of your love for me and surpass. We are chosen to be His people. We are chosen as His sons. We are chosen